Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam adik-adik semua. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam mata kuliah praktik pemesinan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses gerinda. Nah, sebelum kita mulai, kita akan melihat dulu apa itu pengertian dari gerinda atau mesin gerinda. Nah, kalau kita lihat di sini, menggerinda itu berarti menggosok, menghaluskan dengan gesekan atau mengasah. Dalam dunia manufaktur ini ditunjukkan dengan pelepasan logam oleh suatu roda amplas yang berputar. Nah, di sini kalau kita lihat berarti dari pengertian menggerinda sendiri adalah pelepasan logam oleh roda amplas yang berputar. Nah, dengan demikian, mesin gerinda dapat diartikan sebagai sebuah mesin yang mempunyai fungsi untuk menghaluskan, menggosok, dan mengasah suatu benda di dalam proses manufaktur dengan bantuan gesekan dari roda yang berputar. Nah, menurut dari pengertian ini, kita dapat memahami bahwa menggerinda itu ya ada beberapa hal yang dapat dikerjakan, yaitu mengasah atau di situ juga menghaluskan. Nah, yang digunakan adalah roda yang berputar yang kita sebut dengan batu gerinda. Nah, mesin gerinda sendiri memiliki beberapa macam yang masing-masing macamnya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah mesin gerinda permukaan, yang kedua mesin gerinda duduk, dan yang ketiga mesin gerinda silinder, yang keempat itu adalah mesin gerinda alat potong. Nah, kalau melihat dari fungsinya ini, macam-macamnya ya dapat kita bagi dalam 4 macam ini. Nah, kita melihat satu persatu. Yang pertama, apa itu mesin gerinda permukaan? Mesin gerinda permukaan juga disebut dengan surface grinding atau surface grinder. Nah, kita melihat mesin surface grinding ini adalah mesin gerinda yang mengacu pada pembuatan bentuk datar. Nah, jadi yang dihasilkan dari proses penggerindaan dengan surface grinding ini ya bentuknya datar. Yang kedua ya dengan permukaan yang rata pada sebuah benda kerja. Ya. Nah, benda kerja itu sendiri diletakkan di bawah batu gerinda yang berputar. Kalau kita melihat dari definisi ini, maka benda yang dihasilkan atau benda yang dapat diproses, dikerjakan menggunakan mesin gerinda surface ini adalah benda-benda dengan permukaan datar atau rata. Ya, pada umumnya mesin gerinda ini digunakan untuk penggerindaan permukaan yang meja mesinnya bergerak horizontal bolak-balik. Nah, ini biasanya ya pada umumnya itu ya yang digunakan adalah dengan meja mesin yang bergerak secara horizontal bolak-balik. Nah, itu nanti ya masih dibagi lagi untuk mesin gerinda permukaan ini sendiri. Lalu benda kerja dicekam pada meja magnetik, digerakkan maju mundur di bawah batu gerinda. Nah, ini benda kerjanya, pencekamannya menggunakan meja magnetik. Yang keempat, meja pada mesin gerinda datar dapat dioperasikan secara manual atau otomatis yang dapat diatur pada bagian tuasnya. Nah, di sini sebenarnya untuk surface gerinda itu hampir sama ya. Hampir sama dengan mesin bubut. Jadi dia dapat dioperasikan secara manual atau dioperasikan secara otomatis. Dan nanti proses untuk pengerjaannya atau pengoperasiannya ya mirip hampir sama dengan mesin bubut.
Nah, ini mesin gerinda permukaan. Selanjutnya di sini mesin gerinda permukaan itu dapat dibagi menjadi empat jenis atau 4 macam. Ini berdasarkan pergerakan meja dan spindle-nya. Jadi dari pergerakan meja dan spindle-nya ini, mesin gerinda itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mesin gerinda datar horizontal dengan gerak meja bolak-balik. Yang kedua, mesin gerinda datar horizontal dengan gerak meja berputar. Yang ketiga, mesin gerinda vertikal. Nah, ini kita lihat mesin vertikal dengan gerak meja bolak-balik. Yang keempat, mesin gerinda datar vertikal dengan gerak meja berputar. Nah, ini adalah pembagian mesin gerinda permukaan berdasarkan pergerakan meja dan spindle-nya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah mesin gerinda datar horizontal dengan gerak meja bolak-balik. Nah, mesin gerinda ini digunakan untuk menggerinda benda dengan permukaan rata dan menyudut. Untuk permukaan rata dan menyudut. Panjang langkah meja dan gerakan melintang batu gerinda dapat disetting pada tuas ya di meja mesin sesuai dengan sifat karakter benda kerja yang akan dikerjakan. Maksudnya di sini apa? Yaitu mesin ini baik mejanya, langkah mejanya dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan itu, dan juga gerakan melintang dari batu gerindanya itu yang maju atau mundur itu bisa disetting atau digerakkan menggunakan tuas yang ada di meja mesin gerinda itu. Nah, di penggerakannya gimana ya? Itu disesuaikan dengan benda kerja yang akan dikerjakan. Jadi benda kerja yang akan dikerjakan apa? Yaitu nanti untuk pengoperasiannya mengikuti. Nah, kalau kita lihat bentar kita kembali kita lihat di sini. Nah, ini adalah batu gerindanya ya bertahan ke atau searah ya. Terus di ada benda kerjanya. Di sini ada kerjanya. Nah, ketika bergerak balik. Jadi ini meja dari di pergerakannya berbalik. Sedangkan di sini dia untuk ada mendatar. Ini di semer. Ya. Lalu yang kedua ini kita lihat ini mesin datar horizontal. Nah, mesin jenis ini digunakan untuk menggerak permukaan rata pada benda gerak silindris. Kalau tadi untuk benda yang rata, di sini untuk benda silindris. Nah, di posisi rata kerja tersebut dengan tarik sama surface gini. Di sini meja dia surface dia di sini ada kerja. Nah, bendanya ketika ini terus ini berindahnya juga berputar. Nah, di sini nanti akan dihasil yang bisa rata benda silindris ini. Nah, ini adalah mesin gerinda datar horizontal dengan gerak meja berputar. Yang pertama gerak mejanya bolak-balik, kedua gerak mejanya berputar. Nah, untuk spindle gimana? Ya, ini spindlenya dia kita spindlenya horizontal. Yang pertama juga spindle horizontal. Nah, di sini dua ini disebut dengan mesin gerinda datar horizontal. Yang pertama itu gerak mejanya bolak-balik, yang ini diantaranya berputar. Nah, gunanya beda. Yang pertama tadi digunakan untuk rata ya, untuk benda kerja yang rata. Lalu yang ketiga ini mesin gerinda datar vertikal kerja balik. Nah, ini mesin ini untuk menggerinda benda-benda permukaan rata, lebar dan menyudut. Nah, jadi yang membedakan dengan meja gerinda yang pertama tadi apa? Untuk meja gerinda datar vertikal dengan gerak meja bolak ini ya untuk yang lebih lebar. Ini permukaan yang lebih lebar. Kalau yang pertama tadi digunakan untuk benda kerja dengan permukaan yang relatif lebih sempit. Nah, lalu penggerindaan pada sisi samping roda gerinda sehingga proses harus berhati pemakanan cara lebih sedikit-sedikit. Kalau batu gerinda itu yang sisi samping itu justru yang bawah ini, yang sebelah ini ya nempel ke permukaan itu. Nah, ini samping sisi mukanya yang wadian keluarnya. Nah, untuk mesin gerinda datar vertikal ini kita bisa lihat yang dimaksud vertikal spindle
spindle-nya vertikal dan dia meja bulat. Nah, ini yang disebut dengan mesin gerinda datar vertikal dengan gerak meja bulat. Nah, cara maknanya tidak boleh langsung banyak, tetapi tebal, maksudnya tidak boleh dengan give of cut yang tebal. Jadi harus sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya tidak gosong benerjanya. Nah, menerima beban dan luas pang lalu dibandingkan dengan mesin gerinda yang pertama dan kedua tadi. Oke, saya rasa di sini bisa dipahami. Untuk yang mesin gerinda keempat, ini adalah mesin gerinda datar vertikal dengan meja. Perbedaannya adalah dari gerak mejanya. Ini gerak mejanya dia berputar. Nah, perbedaan dengan yang mesin gerinda yang ketiga tadi apa? Sama-sama spindle-nya, arah spindle vertikal. Yang pertama itu, terus yang kedua, ini mesin biasanya digunakan untuk mengering permukaan rata, rosok, lubang. Nah, di sini kalau kita lihat permukaan lebih luas dibandingkan dengan pengerjaan untuk mesin gerinda yang nomor 2 tadi. Ini dia muka luas. Selain itu juga dia digunakan untuk membuat lubang yang presisi. Karena apa? Karena sini dia hasilnya vertikal, jadi bisa untuk membuat lubang. Ini mesin gerinda datar vertikal dengan gerak meja berputar. Ya, ini ada 4. Jadi dari arah spindle-nya, perputaran spindle-nya, dan juga gerakan mejanya dibagi menjadi 4 macam ini. Lalu dasar kerja mesin gerinda datar ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama surface grinding otomatis, di mana proses pemotongannya dapat dilakukan secara manual atau menggunakan tangan dan secara otomatis. Jadi maksudnya ini sama dengan mesin bubut konvensional, di mana dia bisa digerakkan akan tahan si operator. Jadi dia mengikuti pergerakan dari operatornya, atau dia menggunakan dia dioperasikan dengan otomatis, ya gunakan mesin. Walau otomatis di sini bukan berarti dia sudah menggunakan komputer. Maksudnya dia otomatis yang mekanik. Jadi masih digerakkan menggunakan gear, menggunakan roda gigi, menggunakan ulir dan sebagainya. Nah, itu otomatis yang seperti itu. Kedua, dari berdasarkan prinsip kerjanya ini bisa digolongkan sebagai surface grinding otomatis. Jadi yang pertama tadi otomatis mesin, ini yang otomatis menggunakan bantuan CNC atau CNC, numerical control, atau CNC itu komputer numerical control. Jadi dia menggunakan bantuan dari komputer, sehingga dia operator tinggal memasukkan programnya saja, apa yang akan dieksekusi oleh mesin, nanti mesinnya dia akan otomatis berjalan mengikuti program yang dimasukkan. Kita lanjut. Berdasar prinsip pendingin ini juga dibagi menjadi 2, yaitu penggeraan kering dan penggeraan basah. Kalau penggeraan kering itu dia tanpa menggunakan coolant, jadi dia langsung dilakukan pengerindaan. Di sini untuk penggeraan menghasilkan debu, debunya itu akan berterbangan. Nah, untuk K3-nya bagaimana? K3-nya ya harus dilengkapi dengan debu supaya debunya tidak terhirup oleh manusia. Yang kedua, penggerindaan basah itu dia menggunakan cairan pendingin. Untuk penggerindaan basah ini biasanya digunakan untuk penggerindaan yang dia menghasilkan atau menimbulkan kenaikan suhu yang signifikan. Jadi kenaikan suhu yang tinggi itu sebaiknya gunakan penggerindaan basah. Nah, untuk benda-benda yang keras, untuk penggerindaan benda kerja yang keras, itu lebih tepat digunakan penggerindaan basah ini. Karena apa? Karena di sini akan terjadi kenaikan suhu akibat gesekan itu atau proses pemotongan menggunakan batu gerinda itu. Nah, ketika suhunya naik itu dapat menimbulkan perubahan sifat dari logamnya. Nah, dengan adanya coolant itu dapat mempertahankan logamnya. Nah, jadi perlu dipertimbangkan ketika menggerinda yang benda kerjanya keras, ya sebaiknya menggunakan penggerindaan basah. Tetapi juga perlu diperhatikan untuk penggunaan batu gerindanya. Tidak semua batu gerinda bisa
digunakan untuk penggerindan basah ini, karena menggunakan pengikat yang mungkin tidak tahan atau tidak cocok digunakan untuk penggerindan yang menggunakan cooler. Ini dari prinsip pendinginnya ada dua ini. Lalu selanjutnya, nah ini bagian-bagian utama mesin gerinda permukaannya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut bagian-bagiannya. Ya, di sini ada pembatas langkah atau stop. Sistem hidrolik mesinnya ada spindle penggerak, tools control, ada panel kontrol mesin, spindle utama, batu gerinda. Nah ini kira-kira bagian dari mesin gerinda permukaan atau surface grinder. Di sini langkah pengoperasiannya gimana? Yang pertama, persiapan mesin gerinda yang akan digunakan. Jadi ya perlu disiapkan dulu perlengkapannya, keadaan mesinnya harus fit dulu sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Dua, membersihkan benda kerja sebersih mungkin sehingga tidak ada debu yang menempel. Begitu juga dengan meja magnet. Karena dengan meja magnet nanti yang kotor nanti untuk benda kerja itu bisa tidak rata, mungkin terganjal dan lain sebagainya. Nah ini sehingga perlu dibersihkan dulu. Yang ketiga, cekam benda kerja dengan magnet. Nah, dengan cara menekan tombol pengaktifan magnet. Jadi magnetnya ini bisa diaktifkan atau nonaktifkan. Ketika kita menggunakan untuk mencekam ya diaktifkan. Itu hidupkan tombol hidrolik. Yang kelima, atur panjang langkah melintang dan memancing mesin gerinda sesuai ukuran benda kerja. Jadi perlu diperhatikan panjang langkahnya. Ini disesuaikan dengan ukuran benda kerjanya. Kalau benda kerjanya panjang ya panjang langkahnya dilebihkan. Lalu hidup roda. Nah, setelah tadi sudah diatur panjang langkahnya, harus selanjutnya adalah menghidupkan roda gerinda. Lalu yang ketujuh, menurunkan batu gerinda ke permukaan benda kerja untuk mencari titik nol. Ini hampir sama, mirip sekali dengan pengoperasian mesin freeze. Ya, jadi batu gerindanya itu diturunkan sampai menyentuh permukaan benda kerja. Ini adalah titik nolnya dulu. Ini mengatur depth of cut-nya. Jadi seberapa tebal atau seberapa dalam pemakanan yang akan dilakukan. Menghidupkan starter coolant. Nah ini untuk mendinginkan roda gerinda. Nah ini kalau yang menggunakan coolant ya. Kalau tidak menggunakan coolant ya tidak perlu dihidupkan coolantnya. Lakukan pemakanan otomatis. Nah ini bisa otomatis bisa manual tadi. Yang 11, setelah gerinda selesai matikan pemakanan otomatis. Nah ini kalau tidak menggunakan otomatis ya tidak perlu dilakukan. 12, matikan gerakan bolak-balik gerinda. Nah ini meja gerinda bolak-balik ya. Lalu matikan roda gerinda dan meja gerinda agar mudah mengambil benda kerja. Nah ini dijauhkan dari batu gerindanya. Itu terus menarik benda kerja keluar, terus kembalikan meja gerinda ke dalam dan matikan hidrolik gerinda. Nah kira-kira ini langkah-langkah pengoperasian mesin gerinda. Tentu saja ini tidak pengoperasian paten ya, tetapi besarnya seperti tadi ada beberapa penyesuaian, mungkin dia tidak menggunakan coolant ya tidak perlu mengaktif coolant dan sebagainya. Nah, kira-kira hanya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke mesin gerinda duduk. Nah, tadi yang pertama adalah surface grinding atau gerinda permukaan. Nah yang selanjutnya ini adalah mesin gerinda duduk. Mesin gerinda duduk itu mesin digunakan untuk menajamkan pahat, enil, dan cutting. Ini adalah pembentukan, membuat bentuk. Ya, jadi ini adalah pembentukan, membuat bentuk benda dan permukaan kerja roda gerinda. Nah ini sebenarnya juga bisa profil penajaman ya, atau menajamkan juga bisa untuk end mill, untuk menajamkan pahat, dan juga bisa juga membuat sebuah bentuk dari benda kerja. Nah, roda gerinda terbagi menjadi dua, yaitu roda gerinda kasar makan banyak ya. Jadi kalau untuk pemakanan yang banyak tebal itu dia digunakan roda gerinda kasar. Dan yang kedua roda gerinda halus itu untuk pemakanan yang lebih teliti. Nah, sesuai dengan ukuran shaping benda yang dibuat. Nah, ini bisa menggunakan
batu gerinda atau gerinda yang halus. Nah, jadi ini pengertian dari mesin gerinda duduk ya, untuk menambahkan head and mill atau untuk shaping. Selanjutnya kita lihat. Nah, fungsinya utama gerinda duduk adalah untuk mengasah tabor, tapi juga dapat digunakan untuk mengasah saulnya, ya, bisa memperkakasnya seperti pisau dapur, nah itu bisa golok, kapait, mat bajak dan perkakas yang lain. Nah, ini bisa menggunakan mesin gerinda duduk. Kalau kita dalam pengelas ya bisa untuk menggerinda tungsten misalnya atau elektroda las itu bisa menggunakan mesin gerinda duduk, tapi harus khusus kalau untuk tik itu dia menggunakan batu gerinda yang halus, dan juga dia tidak boleh digunakan untuk pengerjaan yang lain karena dapat menimbulkan korosi pada batu gerindanya. Nah, selain mengasah, gerinda juga dapat untuk membentuk atau buat perkakas baru, shaping juga. Jadi sudah saya sampaikan fungsinya bisa digunakan untuk shaping. Nah, di sini bisa khusus untuk meraut bahu, membuat cara menjahit, buat obeng atau alat bantu lainnya yang digunakan untuk reparasi turbin mesin lainnya. Ya, ini pada dasarnya ya ini dapat digunakan untuk berbagai pengerjaan atau multi purpose lah. Di sini bisa digunakan untuk berbagai macam pekerjaan juga. Nah, dari mesin gerinda duduk. Komponen-komponennya apa saja? Pertama, power transmission. Power transmission ini dilindungi oleh peredam utara. Power transmission gerinda berupa spindle. Ini adalah transmisi dayanya. Ini ya spindlenya itu yang digunakan untuk memutar dari roda gerindanya. Yang kedua, point operation. Operation gerinda ini merupakan mesin yang dirancang untuk mengasah atau mengikis benda kerja. Jadi point of operation ini adalah ujungnya atau permukaannya yang dia nanti akan bertemu dengan benda kerja. Ya, dari batu gerindanya itu nanti dia yang akan bersentuhan atau bersinggungan dengan benda kerja. Nah, itulah yang disebut point of operation. Yang ketiga, kaca pelindung atau safety glass. Nah, ini dirancang untuk melindungi atau badan pekerja atau operatornya. Nah, sebagian wajah atau tidak ada kaca pelindung itu sebenarnya berbahaya karena dalam waktu yang lama percikan api itu bisa menghasilkan api atau menyebabkan kebakaran. Yang keempat adalah heavy wheel guard. Ini bertujuan untuk melindungi gerinda pada saat berputar dan merupakan pelindung tetap. Nah, ini adalah bagian yang digunakan untuk melindungi gerindanya. Yang kelima, meja benda atau ini untuk mengontrol benda saat menggerinda dan mempengaruhi hasil penggerinda. Nah, ini adalah meja benda. Ini komponen-komponen untuk mesin gerinda duduk. Kita lanjut ke batu gerinda. Nah, ketika mesin gerinda, bagian penting ya batu gerinda. Karena komponen ini akan menentukan hasil akhir dari penggerindan. Nah, di sini untuk mendapatkan hasil yang bagus, yang maksimal, ini pemilihan batu gerinda dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama, busur singgungnya, besarnya busur singgung antara roda dan benda kerja. Ini busur singgungan besar dan luasan juga luas. Nah, kalau busur singgungnya kecil, ya di situ maka luasan gesekan ya kecil juga atau sempit juga. Nah, untuk untuk batu gerinda dengan singgungan yang besar, di sini roda gerinda akan cepat aus. Kalau dia permukaannya bersinggungan dengan benda kerjanya pas, maka ya akan lebih cepat aus. Untuk itu perlu digunakan roda gerinda dengan yang besar. Maksudnya apa toh? Nah, di sini kalau untuk penggerindaan yang permukaannya luas, di sini perlu digunakan batu gerinda dengan spesifikasi yang lunak dan butirannya yang besar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi keausan dari batu gerinda itu. Nah, kalau untuk busur singgung yang kecil itu yang tepat adalah menggunakan roda gerinda yang keras dan yang halus. Yang kedua, ukuran keras. Besar butiran atau grade menentukan jenis finishing dari benda yang digerinda. Nah,
Ini kita juga ketika menggerinda harus memperhatikan besarnya butiran yang gunakan. Nah, untuk finishing dia menggunakan yang lebih halus, tetapi pemakanannya akan semakin kecil. Nah, kalau pemakanan yang lebih besar menggunakan butir yang lebih besar atau besar. Ketiga, grade merupakan kerasa gerinda yang ditentukan oleh kekuatan ikat. Kekuatan ikat itu yang dimaksud adalah kepadatan ikat butiran dan pengikatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan grade. Kita lihatnya seperti apa nanti di belakang ya. Nah, faktor-faktornya ini jenis gerinda. Dia gerinda dengan mesin yang digunakan dan pengawasan tadi. Terus pengawasan ukuran dan benda yang digunakan. Untuk materi benda ke sini, gerinda keras padatan tinggi itu digunakan untuk benda kerja yang lunak ya. Jadi roda gerinda yang keras itu untuk benda kerja yang lunak. Sedangkan roda gerinda yang lunak atau padatan itu digunakan untuk benda kerja yang keras. Ini maksudnya salah satunya untuk mengurangi kehausan. Kita lanjut. Nah, ini banyak bahan yang digunakan. Nah, batu benda dengan butiran pengasar bukan bahan yang besar. Batu benda dengan butiran pengasar halus dengan pengerjaan penyelesaian finishing. Ya. Ini permukaan atau hasil yang diinginkan. Nah, ini roda gerinda dan butiran pengasar atau struktur yang terbuka menghasilkan permukaan yang besar. Kalau yang halus atau struktur tutupan menghasilkan permukaan yang maksudnya struktur tertutup ya dari ikannya di kalau dia manfaat ya dia strukturnya tertutup. Nah, ini lebih untuk permukaan yang halus atau digunakan untuk finishing. Ke depan roda gerinda, semakin cepatan roda gerinda saja, semakin lugas roda gerinda. Maksudnya dari yang tapalan cepat aus jika direkomendasikan untuk menggunakan grade pada kecepatan rendah. Jadi untuk kecepatan rendah gunakan gerinda keras. Untuk itu kecepatan yang tinggi maka gunakan dia roda gerinda grade lunak yang lebih lunak. Nah, jadi semakin cepat putaran gerinda dia berbanding lurus, berbanding terbalik dengan kekerasan kelunaan dari gerindanya. Yang 8 ya kecepatan bekerja. Semakin cepat gerak bekerja tadi bolak-balik gerakan bolak-balik kipan terkikis dari gerinda. Nah, sehingga kecepatan bekerja yang lebih diperlukan pada dengan perekat lebih keras. Nah, jadi ini dari sisi perekatnya ya, kalau dia semakin gerak makin pergerakan gerindanya, maka gunakan bahan dan yang lebih keras atau lebih kuat. Nah, untuk lihat seperti apa jenis batu gerinda, ya kita mulai dari identitas batu gerinda itu. Identitas gerinda itu jenis bahan asah, ukuran butir asnya, susunan butir asah, jenis bahan perekatnya. Ini contoh 5C 10 8 MS. Digunakan adalah atau kode ya, digunakan adalah kodenya. C itu adalah jenis abrasifnya. Nah, itu dua simbol. Kalau A itu aluminium oxida atau aluminium, dan C itu silikon karbida atau kristolon. Nah, C itu C. A. Kenapa itu ada ukuran abrasifnya? Jadi besar abrasifnya. Semakin besar ya semakin besar ukurannya. Itu ada tingkat kerasanya. 8 itu ada susunan abrasifnya. Itu adalah jenis bondnya atau jenis bondnya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat di sini. Nah, itu ya dituliskan kecepatan pemakamannya. Jadi berapa bisa ada. Terus ini ukuran rendah spesifikasinya. Nah, ada kode jenis di aluminium ya. 60 ukurannya yang sama dengan di kelas 7 struktur fix perekatnya, terus 4 itu adalah break juga. Nah, nanti silakan akan saya tugas untuk menjelaskan ya, atau membaca identitas batu gerinda. Membaca identitas batu gerinda, mencari contoh identitas batu gerinda dan ramban. Maksudnya kan ini 60 ini ukuran grade. Ini ukuran grade 60 itu maksudnya apa? Identitas kelas itu maksudnya 7 itu struktur. Nah, struktur yang 7 itu seberapa? Nah, ini akan jadi tugas adik ya. Yang kedua, jenis abrasi tadi ada abrasi dan buatan. Nah, kalau abrasi ini yaitu seperti dari kuas, korun, dan sebagainya. Bahan abrasi ini masih digunakan, ya masih sering digunakan untuk di negara-negara industri di negara sudah digunakan. Kenapa? Situ dia isu disesuaikan. Kalau si buat itu dia lebih mudah dapat ya, besar butir putnya dan sebagainya, ini macam-macamnya abrasi buatan. Nah, sekarang adalah penyimbangan. Nah, batu gerinda sebelum digunakan harus kan penyimbangan, sehingga ketika dia berenang nanti tidak oleng.
tidak mengatur, tidak goyang. Jadi itu kita perlu melakukan penyimbangannya seperti ini. Batu gerinda ditunggu dengan tali, lalu dia diputar tunggu sampai dia. Nah, setelah dia dan dengan hapus. Setelah itu pemutaran kembali, diputar kembali. Kalau dia bergerak pada tempat yang sama sudah tanda tadi, berarti dia tidak setimbang. Kita harus lakukan penyimbangan. Nah, dengan pemasangan bobot atau pemasangan penambah. Setelah itu diputar lagi, setelah dipasang pembuat diputar lagi, terus ditandai seperti pada pertama. Putar kembali. Kalau masih berhenti pada tempat yang sama seperti yang tadi, berarti ya belum timbang lagi, perlu ditambah buat penyetimbang lagi di tempat atau bagian yang ditandai tadi. Ya, ulang lagi, saya ulang lagi. Kalau dia sudah tidak kembali pada titik yang sama yang sudah tandai, maka tandanya sudah setimbang. Nah, pemasangan penyimbang itu maksimal berada di titik. Usahakan 3 titik, tidak boleh dari 3 titik. Nah, itu. Ya, untuk metodenya ya tadi, dan buat penyeimbang, buah penyeimbang, atau untuk yang pertama ini menggunakan atau mengurangi bagian tertentu. Nah, bagian tertentu itu dilakukan oleh pelapis saja. Kalau kita ya gunakan penyetimbang tadi. Nah, ini nyebabnya. Nah, pada dasar itu yang pertama adalah campuran antara dan bond yang tidak merata. Terus bentuk series. Yang kedua itu asah ya, bukan tugas. Bagi dari batu gerinda basah terkena air atau tidak seimbang. Yang keempat, lubang yang tidak sesuai dengan porosnya. Ini menyebabkan tidak setimbang juga. Akibatnya kalau batu gerinda tidak setimbang, hasil penggerindan akan mengaruhi mesin. Jadi mesinnya juga akan bergetar, terjadi getaran. Terus yang ketiga, bantuan poros. Yang ketiga ini ya merusak poros dari mesin gerindanya. Ini metode timbang. Pemasangannya ya ini pemasang periksa ya tadi, cek fisiknya, karena ada tidak, pastikan batu gerindanya juga setimbang. Yang kedua, pastikan kertas pelapisnya masih nempel ada dua sisi. Oke. Jadi yang sudah tidak menempel sebaiknya tidak cek permukaan batu, pastikan tidak cacat. Nah, permukaannya bagus, halus, tidak ada cacat, tidak gumpal dan lain sebagainya. Bebas dari oli dan gemuk. Nah, setelah itu mesinnya itu dipas baik, maka masukkan batu gerinda pada porosnya. Ya, pastikan tidak terlalu atau terlalu sempit. Nah, 5. Kondisikan seluruh permukaan lapis flange dan batu gerinda benar-benar rapat. Jadi ini diperhatikan harus rapat antara lapisnya, flange dan batu gerinda. Flange itu adalah bagian seperti metal ya dia, yang ada di poros di bagian tengah, di bagian lubang dari dari batu gerindanya. Bahan pelapis ini minimal 0,5 jika terbuat dari kertas dan maksimal 3,2 jika terbuat dari kulit. Nah, diameter flange-nya ini minimal 1/3 diameter batu gerinda, harus memiliki potas diameter lubang harus sesuai diameter poros mesin gerinda. Jadi flange itu yang nanti dipasang di poros yang akan mempit dengan poros batu gerinda dengan lubang batu gerinda. Yang 6, pastikan putaran pada poros memiliki arah yang berlawanan dengan putaran sumbu mesin. Jadi ulirnya itu ulir yang berlawanan dengan poros berlawanan dengan putaran poros mesin gerindanya. Jadi kalau porosnya dia putar berlawanan jarum jam, maka untuk ulir pengikatnya itu harus dia ke arah jarum jam. Ya. Setelah itu yang langkah terakhirnya, ikat dengan kuat mur atau baut pengikatnya. Nah, di situ baut bersinggungan dengan dan menekan flange. Nah, jadi bautnya itu nanti menekan flange akan menekan dari lubang dari batu gerindanya. Nah, di situ untuk kencangan tidak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti bisa menyebabkan batu gerindanya pecah. Atau terlalu kendor, tidak juga terlalu kendor, nanti bisa pas. Ya. Karena itu ya kalau dia membuat cacat nanti bisa pecah. Nah, ini yang harus dilakukan dalam pemasangan batu gerinda. Yang terakhir ini mesin gerinda silindris atau cylindrical grinding machine. Ya, tadi ada sudah 2 saya jelaskan. Yang pertama mesin gerinda permukaan, yang kedua mesin gerinda duduk, yang terakhir ini ada mesin gerinda silinder atau silindris. Mesin gerinda silindris ini adalah gerinda dengan benda kerja yang mampu dikerjakan ada benda kerja dengan bentuk silinder.
Jadi mesin gerinda silindris ini yang dikerjakan adalah mesin ada benda kerja dengan bentuk silinder. Nah, jenis ini dibagi menjadi 4, yaitu gerinda silindris luar, gerinda silindris dalam, gerinda tanpa center atau centerless. 4 adalah mesin gerinda silindris universal. Nah, kalau yang luar ya mesin gerinda yang berfungsi untuk menggerinda diameter luar. Silindris dalam dia untuk mengerjakan atau menggerinda benda kerja diameter dalam. Jadi untuk lubang diameter yang dalam. Yang ketiga, mesin gerinda luar center. Mesin gerinda silindris jenis digunakan untuk menggerinda diameter luar dalam jumlah yang banyak, masal, panjang maupun pendek. Nah, ini kalau centerless ini dia gunakan untuk benda yang banyak, jadi scroll yang banyak atau massa. Keempat, silindris universal itu ya sesuai namanya, mesin jenis ini mampu menggendap benda kerja dengan diameter luar dan dalam, baik bentuk silinder dalam bentuk silinder. Maksudnya ini bisa digunakan untuk diameter dalam atau untuk diameter luar. Jadi universal. Bisa digunakan untuk pengerjaan diameter luar dan ini mesin gerinda silindris. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bagiannya ada kap utama di sini. Ini pinnya nanti yang motor. Ada kaki mesinnya. Ya, di sini ada tuas-tuasnya. Ini yang lima ini ada meja bawahnya. Jas. Ya. Ini poinnya. Yang ketujuh di sini ya adalah kepala lasnya. Yang dia ada bagiannya, openingnya. Ini bagian mesin gerinda silinder atau mesin gerinda silindris. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk proses penggerindaan, jadi ada mesin gerinda grinding atau mesin gerinda permukaan. Yang kedua ada mesin gerinda duduk. Yang ketiga adalah mesin gerinda silindris. Nah, dari ketiga itu ya penggunaannya dia berbeda-beda, bermacam-macam untuk penggunaan. Nah, di situ nanti silahkan adik-adik mengeksplor atau melihat lebih dalam, belajar lebih dalam tentang mesin gerinda itu. Nah, saya rekomendasikan adik-adik silahkan untuk melihat beberapa mesin itu dari video. Mungkin bisa mencari di YouTube atau mencari dari sumber lain bentuknya seperti apa, proses pengoperasiannya seperti apa, sehingga dapat memperjelas pemahaman adik-adik tentang mesin gerinda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk adik-adik dan nanti bisa menambah pemahaman tentang proses penggerindaan. Mungkin saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, siang,